Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairil anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku netizen, dimanapun tentunya kalian berada, salam sejahtera, salam sehat. Mudah-mudahan taufik inayah hidayah Allah selalu tercurah, selalu menyertai kita semua. Bagi sahabat-sahabatku yang tentu selalu menyimak dari apa yang saya sampaikan, saya mengucapkan tentu banyak terima kasih. Mudah-mudahan tentu apa yang saya sampaikan memberikan suatu iktibar pembelajaran bagi kita semua, yang tentu berdasarkan kajian, berdasarkan fakta, berdasarkan tentu kita selaku orang yang tidak sempurna. Akan tetapi kesempurnaan itu bisa kita ambil dari sisi-sisi di mana untuk melengkapi kekurangan yang ada pada diri kita. Sehingga dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam data yang saya sajikan adalah bentuk wujud daripada kesempurnaan yang bisa kita jadikan sebuah pertimbangan tentunya, di mana akan menghasilkan sebuah ideologi, sebuah pemikiran, dan akan mengambil eksekusi keputusan yang terbaik bagi kita semua. Nah, sahabatku, mungkin banyak pula kalian yang baru pertama kali melihat channel saya, baru bergabung, dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih pada kalian. Saya berharap tentu doa, support sekalian, dukungan, dan tentu agar channel ini berkembang dan bisa untuk menjalin sebuah komunitas, bisa menjadi wasilah agar komunitas kita sehat dan menjalin ukhuwah kita. Mungkin sahabat-sahabat ada channel tersendiri, ada pendapat, ada masukan yang tentu kita semua saling mengisi, saling memberi manfaat. Yang kita harapkan tidak lain dan tidak bukan ialah demi untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan dan atas apa yang kita amalkan, bisa untuk menjadi sebuah bekal kita di kemudian hari, di mana tentu ini harapan kita semua. Kendati pun di keesokan hari kita tidak bisa menjamin bahwa hitungan jumlah usia kita, sehingga setidak-tidaknya sedikit kita membawa manfaat. Itulah sejatinya hakikat daripada amaliyah yang kita harapkan, yang mampu memberikan pertolongan atau syafaat. Saudaraku, kali ini saya akan mengunggah daripada video salah satu habaib di Indonesia ini, di mana saya mengapresiasi langkah beliau. Dan saya tentu sangat kagum, bahkan hormat atas tindakan beliau. Karena menurut saya adalah hal yang logis. Dan tentu hal tersebut bukan tanpa dasar, bukan tanpa ada pertimbangan. Akan tetapi apapun yang dilakukan oleh Habib yang akan saya tampilkan ini adalah bentuk wujud kemurnian beliau yang selalu menyandarkan apapun persoalan atas kehati-hatian, dan tentu beliau mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Habib tersebut? Yakni Habib Abu Bakar. Luar biasa apa yang dilakukan oleh seorang Habib yang nampaknya beliau sudah familiar. Jam terbang beliau sudah banyak, pengikut jemaah beliau sudah bahkan konsisten mengikuti kajian-kajian beliau. Akan tetapi keputusan beliau yang menghentikan taklim pembelajaran pada santrinya, tentu saya katakan bahwa hal tersebut ialah dengan alasan yang beliau paparkan. Tentu saya katakan bahwa hal tersebut adalah keputusan yang terbaik, walaupun saya juga mengatakan bukanlah yang baik, karena ada suatu hal baik itu belum tentu menjadi yang terbaik. Tentu hal tersebut
dengan berbagai macam latar belakang dan alasan. Sehingga alasan beliau untuk menutup majelis yang sudah lama beliau rintis, bahkan dari berbagai macam kota, provinsi, jam terbang beliau padat. Akan tetapi prinsip bahwa beliau mempunyai i'tiqad bahwa tindakan ataupun amaliyah yang beliau lakukan mempunyai prinsip di mana prinsip itu menunjukkan bukan hanya sekedar casing belaka, bukan mengharapkan sebuah popularitas terlebih akan pengakuan, akan tetapi beliau memicu pada hasil atas kinerja yang beliau lakukan. Sehingga ketika hasil itu tidak memuaskan atau mengecewakan bagi beliau, maka wajar beliau merasa berkecil hati, beliau merasa khawatir akan para muhibin-muhibinnya justru banyak yang takabur, yang riya, yang sombong. Dan kenyataan memang yang terjadi, para muhibin habaib itu memang benar apa yang dikatakan oleh Habib Abu Bakar. Sehingga luar biasa, Masya Allah, saya mengapresiasi beliau ini amat sangat hati-hatiannya, selain tentu pertimbangan beliau untuk mengajarkan sebuah keilmuan itu adalah wajib, tetapi beliau juga tidak lalai dan tidak lupa bahwa yang ditanamkan, bahwa yang beliau sampaikan atau beliau lakukan akan justru berbalik arah, akan menimbulkan banyak fitnah. Dan sekali lagi saya amat sangat luar biasa atas Habib Abu Bakar. Mudah-mudahan hati beliau dengan keikhlasan yang tulus, dengan keinginan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan tentu hal yang terbaik bagi beliau dan umat masyarakat. Tentu ini bukan hal yang mudah seperti beliau paparkan. Sebagaimana kalau hitung-hitungan duniawiyah, jelas kalau untuk meraup keuntungan dunia sudah mungkin tidak diragukan lagi. Tetapi sekali lagi langkah beliau perlu kita acungkan jempol. Inilah yang kita harapkan. Dan video ini saya katakan bahwa bukanlah video terbaru, akan tetapi ini adalah awal hembusan ketika akan terjadinya polemik nasab Bani Ba'lawi yang terjadi saat ini. Maka firasat beliau, maka secara beliau memiliki hati yang ikhlas, seolah-olah beliau ini mendapatkan sebuah petunjuk agar tentu untuk menjaga hati beliau, untuk menjaga pola pikir beliau, Allah membukakan terlebih dahulu dengan langkah apa yang diambil oleh Habib Abu Bakar tersebut. Sehingga tidak seperti apa yang dilakukan oleh kalangan habaib Bani Ba'lawi saat ini, di mana mereka sudah terlanjur malu untuk mengakui. Sudah kadung mereka memproklamirkan tentang keaslian mereka, sudah kadung mereka menjadi kondang, sudah kadung mereka terbuai, yang akhirnya dengan cara apapun mereka klaim. Dan bahkan wajib bagi muhibin mereka untuk yakin dan percaya akan apa yang mereka sampaikan dan apa yang mereka pertahankan. Sungguh tentu hal-hal yang tidak perlu, terlebih soal nasab, soal kepentingan-kepentingan yang berkaitan tentu dengan duniawiyah. Hal ini kalau ulama ahli fikih, kalau ulama ahli zuhud, tentu dan saya yakin tidaklah mungkin seorang keturunan Nabi yang mati-matian memproklamirkan keabsahan nasab mereka. Dan justru blunder apa yang mereka katakan, apa yang mereka paparkan, justru Allah memperlihatkan kebusukan-kebusukan mereka. Allah memperlihatkan topeng-topeng mereka. Allah menunjukkan kehinaan-kehinaan, kerendahan-kerendahan mereka. Allah menunjukkan kemunafikan mereka. Luar biasa. Itulah keagungan Allah, itulah maha kuasanya Allah di atas segalanya. Sehingga sahabat-sahabatku, dengan adanya hal ini, tentu ketika kita melihat seseorang seperti Habib Abu Bakar, tentu polemik nasab ini tidak akan berpanjang, tidak akan meluas, tidak akan lebar. Kan tetapi mereka mengadakan perlawanan-perlawanan yang konyol, terlebih nihil, nol data yang mereka sajikan. Nah saudaraku, persoalan bedah nasab lain Bani Ba'lawi sudah kita lalui dan kita lakukan nampaknya sudah lama. Akan tetapi
Kalau mereka yang klaim, kalau apa yang mereka katakan bahwa itu asli, maka yakinlah sudah terang benderang, sudah jelas, data yang valid, bukti yang konkret. Kan tetapi sampai saat ini data-data tersebut tidak mampu mereka tunjukkan. Dan sekali lagi yang saya herankan daripada Habaib Bani Ba'alawi yang katanya ahli ilmu, alim al-alamah, mereka mempunyai jaringan bahkan pendidikan khusus di Yaman, yang mana bahasa keseharian mereka pasti melantunkan kalimah-kalimah Arab. Dan tetapi ketika membicarakan tentang data keabsahan dari datuk yang mereka klaim, kita tidak melihat potensi dari orang-orang yang mempunyai kualitas, mutu, kredibilitas yang dimiliki oleh kalangan Habaib Ba'alawi, yang tidak sesuai dengan yang mereka sajikan, yang selalu menyanjung-nyanjung datuk-datuk mereka, yang mana mereka selalu mengklaim datuk mereka adalah wali, datuk mereka adalah sakti, bahkan bisa mengatur banyak malaikat, bahkan bisa mengeluarkan rantai emas dari langit. Luar biasa. Tapi ketika berbicara soal nasab, sekali lagi yang saya ketahui hanyalah Habib Hanif yang mampu. Lantas di mana Habib Taufik yang katanya banyak panggung bisa mengkaji? Di mana yang katanya Habib Muhdar? Di mana Habib Rizik? Di mana Habib Bahar yang kalau ceramah judul kitab kitab-kitab besar, bahkan bisa puluhan jilid dalam satu kitab, tapi dalam polemik soal nasab bungkam 1000 bahasa. Yang aneh lagi, mereka menggunakan tangan-tangan pribumi, santri-santri, bahkan cetakan murni tokoh ulama Nusantara atau Indonesia yang tidak ada sama sekali jaringannya kepada negara Yaman. Bayangkan. Sedangkan ketika mereka berbicara tentang ilmu, bahkan tak segan-segan, baginda Rasulullah SAW pun hadir di majelis keilmuan para habaib. Ketika mereka sedang melantunkan atau melakukan salawat, Rasulullah selalu datang dan hadir pada mereka. Luar biasa. Lantas kalian dengan nalar dan logika yang saya sampaikan sederhana ini masih menolak, dan kalian masih kukuh untuk bertahan, itu tentu hak asasi kalian. Dan kami sekali lagi tidak ada tujuan maksud untuk menghinakan, menjatuhkan, memecah belah, terlebih mengadu domba apa yang mereka katakan para muhibbin dan para habaib. Kejadian-kejadian selama ini yang terjadi seperti yang kita lihat, persekusi, somasi, intimidasi, dan acara-acara yang terjadi keributan, kericuhan, tidak lain dan tidak bukan hadir asapnya bersumber dari para muhibbin dan para habaib Bani Ba'alawi. Oleh karena itu dalam hal ini sungguh sudah banyak iktibar pembelajaran kita yang bisa kita cerna, bisa kita saring, di mana tentu kita beranggapan kuat bahwa kebenaran yang kita kawal saat ini semakin nyata. Di sisi lain, akhir-akhir ini banyaknya muhibbin yang hadir. Banyak-banyak dari mereka membuat channel YouTube baru, seolah-olah akan menjadi sebuah pahlawan yang kesiangan, pembela yang ketinggalan kereta, menunjukkan kedunguan dan kebodohan daripada muhibbin habaib Bani Ba'alawi. Kita sudah panjang lebar, bahkan mengupload foto yang sudah 2 tahun yang lalu. Sudah banyak kita kaji, kita kupas, barusan awal pahlawan dungu dari klaim Bani Ba'alawi, para muhibbinnya mengkoreksi, bahkan sok pintar, sok bijaksana. Luar biasa. Yang kita saksikan, wahai netizen, itulah adanya, itulah fakta yang terjadi sesungguhnya. Sebaliknya, saya mengatakan dari pendukung Kiai Imad, saya tegaskan bahwa ideologi pemikiran hanyalah sakdilalah, kebetulan secara mayoritas apa yang ditanyakan oleh umat, apa yang menjadi permasalahan masyarakat diwakili oleh Kiai Imaduddin. Tidak ada struktur, tidak ada aturan, tidak ada permintaan beliau untuk didukung. Terlebih ada fitnah, ada yang dibayar, tidak ada. Dan yang hadir di belakang beliau adalah para tokoh ulama, kiai-kiai tulen Nusantara. Kita melihat bahkan saat ini semakin lama, akhir-akhir ini muncul tokoh-tokoh ustadz-ustadz, kiai-kiai yang membuka kepalsuan tentang data yang mereka sajikan dari kalangan habaib Bani Ba'alawi. Karena para kiai dan ustadz melalui penelitian, pengkajian, saya maklum. Karena mereka perlu kejelian, perlu kajian. Wajar kalau mereka saat ini memproduksi, kalau mereka mengomentari, kalau mereka terjun tangan mencampuri urusan ini dengan survei tentunya.
Bukan seperti halnya para Muhyiddin Bani Ba'alawi yang membabi buta, yang hanya bisa roasting video ke video, tanpa ada data yang disajikan, tanpa ada kitab yang jadi bukti. Luar biasa. Nah saudaraku, tentunya sahabat-sahabatku semua, di Nusantara tentunya. Jadi itu semua tinggal tergantung bagaimana kita. Intinya bahwa apa yang kita kawal selama ini sudah terang benerang, di mana orang-orang yang berada di pihak kalangan habaib Bani Ba'alawi. Dan siapa orang-orang di belakang Kiai Imad? Di mana banyak profesor, banyak kalangan, banyak ilmuwan yang ada di situ. Dan mereka mempertanyakan keabsahan kalangan habaib Bani Ba'alawi. Dan bergeser kepada yang lain. Bahkan ini sampai di luar daripada agama Islam terlebih. Apakah yakin mereka mempercayai daripada keturunan baginda Rasulullah SAW? Sehingga di dunia ini, kalau kita persentasekan, sesungguhnya Muhyiddin Bani Ba'alawi adalah orang-orang yang hanya gagal logika, pemahaman, dan salah dalam memposisikan untuk pondasi-pondasi logika, kaidah, keilmuan. Nah, saudaraku, itu saja mungkin saya menyampaikan dari awal video yang akan saya tampilkan dengan banyak keterangan terlebih dahulu saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mendoakan supaya Habib Abu Bakar ialah tergolong orang-orang yang benar dalam mengambil sikap. Hatinya selalu terjaga, keimanannya selalu ditambah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tentu akan mendapatkan hal yang lebih baik yang mudah-mudahan itu beliau bisa rasakan. Fiddini wad dunia wal akhirah. Nah saudaraku, apa tentu pernyataan Habib Abu Bakar? Simak videonya agar tentu kalian tidak gagal paham. Kemudian silahkan kalian berkomentar dengan santun dan bijak. Dan silahkan kalian berpendapat tentang apa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar. Kita mendoakan beliau mudah-mudahan konsisten. Mudah-mudahan dengan cara beliau bisa memberikan tauladan bagi para habaib, terutama lain Bani Ba'alawi. Demikian saudara, simak videonya, akan tetapi langsung kalimah dari saya sebagai muqaddimah. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita membicarakan tentang rencana mulai minggu depan kita punya pengajian, kita tutup. Karena saya sudah nyatakan minggu lalu bahwa saya mimpi Amirul Mukminin Maulana Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, saya mimpi beliau menyentil bibir saya dan memberikan isyarat untuk tutup mulut. Karena membicarakan isyarat tutup mulut berarti saya tidak boleh banyak komen, tidak boleh berbicara kalau tidak perlu yang luar biasa. Kalau perlu yang luar biasa boleh. Lalu saya minta kepada beberapa tokoh-tokoh guru-guru saya yang ada di Zabit yang masih hidup, mereka ahli dalam ilmu ahlam, ilmu ta'birul ahlam, dan juga mengerti ilmu falak. Saya telepon, saya minta tolong ditakbirkan ini. Dia bilang, yang pertama, kamu tidak boleh bicara kalau tidak penting. Satu. Yang kedua, saya bilang saya ada majelis saya ribuan yang hadir. Dia katakan, majelis juga ditutup karena ilmu yang kamu sampaikan tidak mustawa sama murid. Murid kamu semua, dia katakan tidak mampu menerima pengetahuan yang kamu kasih walaupun benar dan bagus. Mereka itu bahkan ilmu yang begitu bagus bisa menimbulkan kesombongan kepada sang murid. Memang banyak murid saya angkuh. Ya, angkuh banyak murid saya. Saya sudah coba untuk merubah, tidak bisa. Sehari berubah, seminggu datang kumat. Ya. Nah ini perjalanan hidup mengajar selama 38 tahun dari mulai Papua sampai ke Ternate, sampai ngajar ke Ambon, sampai ngajar ke Makassar, sampai ngajar ke Banjarmasin, sampai ngajar di Depok, ngajar ke Flores, ngajar ke Kupang. Dulu saya ngajar sampai di Kupang, sampai ke Timor Deli saya pergi. Timor Deli itu tempatnya Sanana Gus Mau, saya ngajar. Jadi perjuangan yang luar biasa. Nah, karena ini mimpi yang begini bagus, saya mengambil kesimpulan berdasarkan ahli takbir dan ahlam untuk menutup pengajian. Walaupun saya sebenarnya rugi. Secara ilmu hitung dagang, kalau secara dagang saya rugi. Karena kenapa? Kalau secara ilmu kedokteran, ini pasien saya. Paham nggak? Kalau seperti orang dagang, ini langganan saya. Orang dagang kan kalau punya langganan kan maju dia. Betul apa enggak?
Tapi berhubung langganannya geblek, jadi saya menyatakan tutup. Ilmu yang begitu bagus, bukan jadi baik, malah jadi brutal, malah jadi keras, malah jadi kasar. Ya. Kalau nanti ada lagi isyarat buka majelis lagi, saya buka. Kalau ada, tapi kalau nggak ada, sampai saya tutup mata, ya saya nggak berani. Nggak berani. Saya bersyukur, walaupun saya merasa itu teguran dari Amirul Mukminin Maulana Ali bin Abi Thalib, saya tahu. Dalam takbirnya itu, saya harus tutup mulut. Tidak boleh berbicara kalau tidak penting. Dan saya sudah sampaikan sama istri saya, sama anak saya, mantu saya kasih tahu besok kamu kalau saya sudah tutup pengajian, saya banyak diam atau saya tidak komunikasi dalam segala hal kecuali yang penting, kamu jangan heran. Karena ini instruksi dari pintu ilmu. Babul ilm. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kasih saya bicara. Saya merasa bahagia. Di satu segi saya merasa rugi. Meninggalkan majelis yang begini besar, murid yang begini banyak. Orang semua ustadz kepengen punya murid banyak. Nggak ada. Apalagi makin banyak dia makin goyang-goyang kayak Gatot Kaca. Paham nggak? Alhamdulillah murid saya ada di dalam 7 provinsi. Ya. Tidak kurang. Ya. Di mana-mana murid saya. Paham nggak? Di Ternate murid saya, di Ambon murid saya, di Manado murid saya, di Gorontalo ada murid saya, di Palu ada murid saya, di Banjar ada murid saya, Kalimantan Timur ada murid saya, Kalimantan Utara, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat. Saya dai yang tidak pernah profil, tidak banyak action, seadanya. Ya. Sebab ada prinsip yang saya dapat dari Al-Walid Abu Al-Maliki. Yang penting kamu punya ilmu bermanfaat buat manusia. Sedikit atau banyak itu urusan Allah. Tapi semakin banyak kamu punya murid, semakin kamu berfaedah untuk kamu punya diri yaumul akhir. Itu Abu Al-Maliki. Paham nggak? Jadi saya mohon murid-murid saya tolong jaga akhlak yang baik. Satu, ya, jaga akhlak yang baik. Ya, yang kedua, ya, sembahyang jangan tinggal, sholat 5 waktu jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal, membaca Auradus Salaf Al-Alawin jangan tinggal, Ratibul Attas, Ratibul Haddad, Wiridul Latif, zikir tauhid jangan ditinggal. Ya, silaturahmi sama keluarga, sama teman, sama tetangga jangan ditinggal. Kunjungi orang-orang soleh jangan ditinggal. Kalau kita lagi sumpah ziarah kuburan aulia, dari mulai Jawa Timur sampai Jakarta, ziarah aulia. Husnudzon kepada orang,